Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak terkait pertemuan 10, yaitu kita akan membahas tentang tipe reaksi redoks. Tipe reaksi redoks sendiri atau redoks sendiri, saya akan mengulangi, terdiri dari dua proses ya. Proses reaksi redoks yaitu ada reduksi dan ada oksidasi. Nah, reduksi sendiri dia adalah menerima elektron. Sedangkan oksidasi adalah melepas elektron. Itu. Jadi, reaksi redoks sendiri itu reaksi yang terjadi pada unsur yang sama, tetapi ada dua proses reaksi. Nah, contoh yang paling gampang untuk reaksi redoks sudah pernah kita bahas adalah reaksi korosi pada logam, di mana besi Fe itu akan bergabung dengan oksigen, dia akan melepaskan atau menurunkan bilangan oksidasi dari Fe itu sendiri. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas terkait tipe reaksi redoks. Yang pertama adalah reaksi kombinasi. Yang dinamakan adalah kombinasi, berarti ada dua unsur, dua molekul, dua atom yang berada di bagian reaktan, lalu akan membentuk satu produk. Nah, contohnya adalah S ditambah O2, sulfur ditambah oksigen. Dia akan menjadi sulfur oxide seperti ini. Di sini S, ini yang merah adalah bilangan biloks atau bilangan oksidasi. S sendiri biloksnya adalah 0. Kenapa? Karena dia merupakan unsur bebas. O2-nya juga 0, merupakan unsur bebas. S2-nya, S2 ketika kita ngobrol soal S2 ya, SO2 itu juga memiliki bilangan biloksnya 0. Nah, tapi ketika kita ingin menyelidiki bagaimana dengan masing-masing komponen atau masing-masing unsur S dan O2 untuk bilangan biloksnya, maka kita coba di sini ya, baca ini S di sini, O2 itu memiliki bilangan biloks min 2. Berarti di sini min 2 dikalikan 2 sama dengan 0. Ketika S di sini S ya, maka S-nya berapa di sini? Karena di sini ada min 4, berarti kita pindahkan ke ruas, dia menjadi plus 4. Makanya S-nya memiliki bilangan biloks plus 4. Seperti itu. Hal yang sama terjadi ketika aluminium dan bromin, ya, aluminium dan bromin digabung menjadi satu. Dia akan menjadi aluminium Br3. Bagaimana caranya? Al di sini, Al ya, biloksnya adalah 0 karena unsur bebas. Br2 juga 0 karena juga unsur bebas. AlBr3 itu juga biloksnya sama dengan 0 ya, ini 2. Maka ketika bromida atau Br bromin, dia menjadi bilangan oksidasi ya, atau reduksi, dia menghasilkan berarti di sini 2Al di plus 6Br sama dengan 0. Nah, Br di sini 2Al ya ditambah 6, Br-nya adalah min 1 sama dengan 0. Dengan 0. Berarti 2Al sama dengan plus 6. Al-nya sama dengan plus 3. Makanya di sini aluminiumnya berharga plus 3. Nah, terus bagaimana cara menentukan dia oksidasi atau reduksi? Yang pertama di sini S plus O2 ya.
S di sini, kita tarik garisnya S, dia dari 0 ke plus 4, maka ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Maka kita sebut di sini terjadi proses oksidasi. Sedangkan O2 ke O2 di sini 0,2, biloxnya turun, maka kita sebut di sini adalah reduksi. Hal yang sama ketika Al dan Al ya, plus 3, Br sama. Nah, aluminium di sini mengalami oksidasi, sedangkan Br2 bromida di sini mengalami reduksi. Itu adalah reaksi kombinasi dengan dua unsur menghasilkan satu produk. Nah, itu. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah bilox atau bilangan oksidasi ketika unsur itu mengalami kombinasi. Kita cek di sini B bromida. Bromida itu seharusnya dia punya plus 5, plus 5, plus 1. Dan yang berwarna merah itu dia mengalami reaksi oksidasi atau reduksi. -1 untuk bromin. Seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi merupakan reaksi penguraian. Reaksi penguraian dia akan menghasilkan dua atau lebih zat ya. Jadi reaksi pengurai atau terurai biasanya orang menyebutnya. Di sini ada contohnya HgO, 2HgO. Dia akan terdekomposisi menjadi 2Hg menjadi liquid plus O2-nya menjadi gas. 2HgO di sini, 2HgO, 2Hg tetap sama ya, biloxnya 0, O2-nya juga 0. Untuk HgO sendiri, HgO 2, untuk keseluruhan dia biloxnya memang 0. Tapi ketika kita bilang berapa nilai bilox untuk O dan nilai bilox untuk Hg, maka kita bisa sebutkan di sini untuk O dia min 2, berarti di sini 0. Berarti 2Hg-nya, maaf di sini tambah 2 ya, karena dia 2HgO. Berarti di sini Hg-nya sama dengan plus 4. Nah, Hg sendiri adalah plus 2, makanya di sini 2 sama min 2. Maka yang terjadi reduksi seperti ini ya. O akan mengalami oksidasi, sedangkan Hg akan mengalami reduksi. Seperti itu. KClO3 juga sama ya. KClO3 dia O-nya di sini 0, di sini ada O3 ya, di sini min 2 dan plus 5. Sama semua ya caranya. N2NaH juga sama, ada 0, 0. Di sini min 1, hanya min 1 ya. Biasanya H itu plus 1. Tadi beberapa hal seperti di peroksida dan NaH di sini, dia hanya adalah min 1. Biasanya plus 1 menjadi min 1. Itu adalah kondisi khusus untuk bilangan bilox. Yang ketiga, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran terjadi ketika C3 atau C8H18O ditambahkan dengan O2. Dia akan terjadi reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini sangat akrab ya dalam bidang kita, yaitu di teknik mesin. Karena apa? Karena pembakaran itu merupakan reaksi cepat antara bahan bakar dan oksigen yang menghasilkan energi dalam bentuk panas. Makanya ada yang namanya motor, mobil, dan lain sebagainya. Di dalam reaksi pembakaran di sini, ini yang menentukan kalau dalam teknik mesin, reaksi pembakaran di sini menentukan efisiensi dari engine tersebut. Yang kedua adalah emiten atau polusi yang akan ditimbulkan zat emiten atau emisi yang berbahaya untuk lingkungan.
Jadi ketika pembakaran itu sempurna, ya selalu kita ingin sesuatu yang sempurna, ya pembakaran juga sempurna. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan efisiensi engine dan mereduksi emisi berbahaya yang dihasilkan oleh pembakaran. Itu salah satu reaksi pembakaran. Selanjutnya adalah reaksi displacement. Reaksi displacement ini ada berbagai macam reaksi. Yang pertama adalah reaksi dengan hidrogen. Reaksi dengan hidrogen di sini, dia ada natrium ditambahkan H2O. H2O-nya liquid, dia dari berbentuk air. Ketika natrium ditambahkan H2O, dia akan menghasilkan NaOH ditambah plus H2 gasnya. Berarti natrium hidroksida ditambahkan H2. Ini adalah hidrogen displacement. Artinya apa hidrogen displacement? Yaitu dia menggantikan perannya, ya. H2 seharusnya H2O. Nah, H2O di sini OH-nya, ya, H2O. O di sini dia punya ganda. Nah, di sini H, di sini H. Bentar ya, salah. Nah, H2O di sini H, di sini H. Dia akan bergabung dengan NH plus OH plus H. H2-nya akan terpisah sendiri. Makanya dia menjadi hidrogen displacement. Sama halnya dengan kalsium ditambahkan 2H2O. Dia akan menghasilkan CaOH2 ditambah H2. Zinc dan HCl itu akan menjadikan zinc Cl, bukan zinc H2 ya, tapi zinc Cl ditambahkan H2. Kenapa? Karena ketika sebuah kutub, ya ini zinc, ini Cl, 0 tambah 1 dan lain sebagainya, dia akan bereaksi dengan kutub positif dan kutub negatif. Sama dengan Mg, itu tidak ada MgH2, adanya adalah MgCl2. Seperti itu. Itu yang hidrogen displacement. Next, kita lanjut ke selanjutnya. Nggak bergerak. Bentar ya. Nah, ini adalah metal displacement. Metal displacement ini adalah logam yang reaktif menggantikan logam lainnya. Di sini ada beberapa ya, reducing strength increase. Apa itu? Dia semakin ke atas, ya. Peningkatan dari kekuatan, ya. Nah, peningkatan dari kekuatan. Mohon maaf, jadi maksudnya adalah ketika semakin ke atas, kekuatan itu akan melemah, ya, semakin melemah. Nah, reducing strength itu kekuatan dari entah itu ikatan, dia itu akan melemah, atau dari transfer elektron itu juga melemah. Contohnya ini, nah, dia adalah litium. Litium itu bereaksi dengan cold water atau dengan air dingin, ya. Dia untuk memproduksi H2. Itu litium. Kalium itu juga akan bereaksi dengan cold water, akan menjadikan H2 seperti itu. Dan untuk yang Mg, magnesium itu di steam atau dipanaskan, itu akan menghasilkan H2. Sedangkan yang kobalt Co, nah ini bereaksi dengan asam, maka ditambahkan asam dia akan menghasilkan H2. Tapi untuk yang cuprum, ya, argentum atau Cu di sini, copper, ya, dia tidak dapat bereaksi dengan air atau asam untuk memproduksi H2. Nah,
Ini ya, ini salah satu metal displacement dalam reaksi redox pengertiannya. Kita lanjutkan. Yang displacement lagi itu ada halogen displacement. Maksudnya apa? Ada sebuah unsur ya atau atom di tabel periodik itu yang dinamakan atom halogen. Dia terdiri dari FCl, Br sama I, iodin. Nah, FCl-BrI ini memiliki kekuatan ya, maksudnya kekuatan itu dia bisa di-replace atau tidak. Nah, atau bisa digantikan atau tidak. F di sini dia memiliki ikatan yang sangat kuat, jadi dia tidak bisa di-replace oleh Cl2. Tapi dia bisa mereplace Cl2. Nah, dia bisa menggantikan Cl2, tapi dia tidak bisa digantikan oleh Cl2. Jadi semakin ke kanan, kekuatannya semakin menurun. I itu tidak bisa menggantikan bromin, tapi bromin bisa menggantikan posisi I, seperti itu. Jadi seperti ini contohnya displacement equation-nya Cl2 plus kalium bromin. Nah, bromida di sini berarti KBr akan menjadi KCl ditambah Br2 sama dengan Cl Na, dia akan menjadikan NaCl ditambah I2. Ya. Maka ionic equation-nya bagaimana persamaan ionnya? Cl ini 2 Br-nya min 1, Cl-nya min 1, Br-nya 0. Cl2-nya 0, I-nya min 1, 2 Cl min 1, dia 0. Maka dia masing-masing, dia tidak bisa menggantikan. Nah, terus molekular brominnya ya. Bromin. Nah, itu nih. Itu jadinya untuk bromida liquid ini ditambahkan 2I, dia tetap akan menjadi aqueous ditambah I2. Dia tidak menjadi BRI, ya tidak bisa. Nah, atau apalagi ketika Cl, Br kayak gini ya, dia tidak bisa menjadi BrCl dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan halogen displacement. Selanjutnya, selanjutnya adalah reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi ya, ketika suatu molekul itu mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Maksudnya apa? 2H2O2 di sini dia akan menghasilkan 2H2O ditambahkan O2. O2 di sini biloxnya 0 dan H2OO2 di sini biloxnya min 1. Untuk peroksida O2-nya dalam bilangan bilox memiliki aturan dia bukan min 2, dia bisa min 1. Sehingga O di sini yang di H2O dia akan menghasilkan min 2. Maksudnya apa sekaligus? Berarti O2 ini mengalami reaksi oksidasi sekaligus. Min 1 ke min 2 dia menjadikan reduksi. Min 1 ke O dia menjadi oksidasi. Itu maksudnya reaksi disproporsionasi. Sama halnya dengan Cl2 plus 2OH- dia juga akan menghasilkan Cl-nya ya. Cl-nya yang akan menghasilkan dua proses reaksi dan reduksi dan oksidasi. Cl2 ini Cl plus Cl2 lagi di sini min. O ke plus 1 dia akan menghasilkan oksidasi. O Cl2 maaf ya, Cl2 ke Cl0 plus 1 oksidasi, 0 plus min 1 dia reduksi. Seperti itu untuk reaksi disproporsionasi. Dua proses reaksi oksidasi dalam satu unsur. Dalam satu unsur ada dua reaksi oksidasi dan reduksi bersamaan. Itu maksudnya. Yang berikutnya adalah
Contohnya ya, contohnya kalau di sini classify following redox reaction apakah dan indikasi perubahan oksidasi number untuk setiap elemen. Berarti di sini ada 2N2O. Dia akan menghasilkan 2N2 plus O2. Redox reaction-nya ini dinamakan dengan proses dekomposisi. Karena apa? Ketika satu molekular dia terurai menjadi dua produk N2 ditambahkan O2. Nah, bagaimana untuk oksidasi number-nya? Oksidasi number kita tahu karena dia ini bebas unsurnya. Ganti dulu warnanya. O0. Ya, karena O2 bebas di sini 0. Nah, terus untuk N2 bagaimana? N2 di sini juga 0. Nah, untuk 2NO2 di sini maka 2NO2 dia memiliki bilox 0 ya. 2NO2 dia memiliki biloxnya 0. Maka di sini dia ada 2N ditambahkan 4O2 sama dengan 0. Yang kita cari tahu adalah bilangan N-nya ya. O-nya kita tahu dia punya bilox adalah min 2 karena dia bukan bukan bilangan khusus yang tertera pada aturan bilox, maka dia masih min 2. Berarti di sini 2N. Nah, 2N di sini di min 8 ya. Oh, maaf saya salah, berarti 2N2O. Nah, makanya kok saya salah. Sebentar, saya hapus dulu. 2N2O sama dengan 0 ya. 2N2O dia punya 2 kali 2N ya, ditambahkan dengan 2O sama dengan 0. 2O-nya di sini dia punya 2 sama dengan 0, berarti di sini 4N. Berarti N-nya N dia menjadi plus 4. N-nya sama dengan plus 1. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, di sini N-nya dia punya plus 1, di sini min 2, berarti di sini 0, sini 0. Untuk O ke O sini, dia min 2 ke 0, dia mengalami reoksidasi ya, mohon maaf. Untuk N2 ke N2 di sini, dia mengalami reduksi, karena dari plus 1 ke 0, dia turun biloxnya. Nah, Li sama N2 juga sama menjadi Li3N. Di sini dia mengalami reaksi kombinasi. Karena apa? Ada dua unsur, dia membentuk satu produk. Untuk biloxnya, unsur bebas itu 0, di sini juga 0. 2 Li3N sama dengan 0. Ya. Berarti di sini ada 2 kali 3 Li ya, ditambahkan 2N. 2N sama mohon maaf, 2N ini sangat sensitif pennya. Nah, N nitrogen ya. Berarti N-nya adalah nitrogen. Ya, untuk 2LiN3 ya, LiN3 di sini Li-nya dia punya plus 1 ya. Litium itu memiliki
bilangan oksidasi plus 1. Berarti di sini 6 plus 1. Ditambahkan 2N. N-nya yang kita cari ya. Karena apa? Nitrogen itu biasanya ada plus 1, plus 3, plus 5. Nah, tergantung dari senyawanya. Makanya kenapa yang dicari adalah nitrogennya, bukan litiumnya, ya berbeda. Karena apa? Karena N-nya kebetulan kok di belakang. Ya, dia berarti bukan plus 1 atau plus 3, nah, tergantung dari senyawanya. Seperti ini tadi, N2-nya adalah plus 1. Karena apa? Karena O itu bilangan biloksnya min 2. Kita sudah hafal. Jadi kalau litium itu plus 1. Berarti di sini adalah 6 ditambahkan 2N sama dengan min 6. N-nya sama dengan min 3. Berarti dia punya bilangan biloks min 3. Kalau di sini 0, N2-nya 0, Li-nya plus 1, ya. N-nya min 3. Berarti N-nya akan mengalami reduksi, Li-nya, litium akan mengalami oksidasi. Nah, itu untuk A sama B. Yang ke C, NiPbNO3 itu di sini dinamakan dengan metal displacement reaction. Kenapa? Karena Ni, nitrat Ni, nikel, dan Pb, timbal, itu sama-sama metal displacement ya, tapi dia belum masuk halogen. Dia metal displacement biasa. Jadi NiPbNO3 dia akan menghasilkan Pb, Pb-nya dari aqueous ya. Dari aqueous dia kepindah menjadi es solid, berarti dia ada endapan di sini. Ni akan bergabung menjadi NO3. NiNO3 2, dia masih solution. Jadi ada cairan ditambahkan endapan timbal di sini. Oksidasi numbernya di sini 0, di sini juga 0. Berarti Pb-nya di sini untuk metal replace ya. Pb-nya di sini dia ada 2 plus ya, di sini 0. Seperti itu. Ni-nya di sini ada Ni-nya dia punya plus 2 ya di sini. Di sini plus 2. Di sini menjadi Pb-nya menjadi plus 2 juga. Nah, plus 2 ke 0, di sini 0, di sini 0. Nah, NiNO3 di sini plus 2, di sini juga plus 2. Maka Ni-nya akan menjadi oksidasi, Pb-nya akan mengalami reduksi. Itu caranya. Terus NO plus H2O. Berarti HNO hidrogennya ini berarti NO plus HNO3. Maka di sini dia akan mengalami HNO3 ya, karena dia NO, NO-nya sama-sama bergabung ya. Ini adalah disproporsionasi yang tadi. Kenapa disproporsionasi? Karena ada reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dalam waktu bersamaan. Yang mengalami reduksi dan oksidasi adalah NO2 di sini. NO2 di sini berarti NO-nya, N-nya ya, NO-nya di sini ini plus 1 ya, plus 1 di sini min 2 berarti 4. 4 ya, NO2 berarti N-nya di sini ya, HNO2 caranya seperti ini ya, Mas dan Mbak semuanya. HNO2 caranya mencari adalah ini 0. Hanya itu dia punya biloks plus 1 ya, karena dia bukan perok, berarti dia plus 1. Dia N di sini. Plus 2. O2-nya memiliki O-2, berarti di sini 0. Karena di sini plus, di sini min, berarti N-nya akan menghasilkan plus 3. Min 4 ditambah 1, berarti min 3. Dia muter ke ruas kanan, berarti plus 3. Makanya di sini HNO3-nya plus 3. Di HNO2 ya, maaf,
HNO2-nya, N-nya punya plus 3. Kalau HNO3 dia punya plus 5. Berarti 0 di sini ya. N-nya. NO2-nya di sini juga 0, NO2 ya. 0. Berarti NO2 2. Jadi di sini 0. Berarti di sini 2N tambah 4 min 2 ya, sama dengan 0. Berarti di sini 2N-nya menjadi plus 8. Berarti N-nya N-nya tadi ya, N-nya 2N 2NO2 sama dengan 0, berarti 2N plus 2E4 4 min 2 sama dengan 0. Berarti 2N-nya sama dengan min 8, N-nya sama dengan plus 4. Ya, makanya tadi ada bilangan oksidasi dan reduksi. Itu untuk praktis exercise, silakan dikerjakan ya bersamaan dengan resume yang sudah saya bilangkan di Moka seperti itu. Itu saja untuk pertemuan 10 hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum paham silakan mengirimkan pesan di chatroom. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.